Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Raja Pratama Ciputat dari kelas TRE 6 pagi. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas AS saya yang berjudul Signal Prediction menggunakan Neural Network Propagation di CSAP. Jadi tujuan dari AS ini adalah untuk memprediksi atau memperkirakan bentuk sinyal acak menggunakan metode pembelajaran mesin khususnya Neural Network dengan algoritma backpropagation. Model ini akan mencoba mempelajari pola dari sinyal yang dibuat secara acak, lalu menebak kelanjutan sinyal tersebut. Jadi seperti membuat program yang bisa menggambar ulang sinyal yang pernah dia lihat. Nah, tahapan program saya itu ada yang pertama tuh saya membuat sinyal acak sebanyak 1000 data menggunakan fungsi sinus dan ditambahkan sedikit noise. Nah, ini agar sinyalnya tidak terlalu rapi dan merupakan data nyata. Tombol yang digunakan adalah tombol generate dan data ini simpan sebagai sinyal satu. Yang kedua adalah Gaussian training. Jadi setiap tiga titik itu saya akan jadikan X1 sama dengan sinyal I, X2 sama dengan sinyal ke I1 tambah 2, I tambah 1, dan Y itu adalah sinyal ke I tambah 2. Jadi program ini belajar bagaimana dua nilai sebelumnya bisa dihasilkan nilai berikutnya. Dan di sini saya menggunakan neural network dengan satu hidden layer, dan parameternya bisa diatur seperti jumlah neuron tersembunyi, jumlah edge dan learning rate. Nah, jadi proses training ini dilakukan dengan algoritma backpropagation dan model akan terus belajar sampai error mengecil. Yang ketiga adalah feed forward prediksi. Nah, setelah selesai, saya akan melakukan proses feed forward dengan tombol predict. Di sini model akan memprediksi sinyal berdasarkan data. Nah, yang ketiga itu adalah feed forward prediksi. Setelah training selesai, saya melakukan proses feed forward dengan tombol predict. Di sini model akan memprediksi sinyal berdasarkan data X1 dan X2 yang sudah belajar sebelumnya. Hasil prediksi ini ditampilkan dalam bentuk grafis di chart UI. Semakin kecil error saat training, semakin akurat bentuk sinyal yang akan diprediksi. Oke, saya sini akan menjelaskan dari GUI saya. Yang pertama itu ada tombol generate, dia itu sebagai tempat untuk membuat sinyal acak. Yang kedua itu ada train untuk melatih neural network. Yang ketiga itu ada predict untuk menampilkan hasil prediksi di chart. Oke, di sini saya akan mencoba dengan tiga parameter, mencoba tiga contoh. Oke, yang pertama itu saya pilih button generate dulu untuk membuat sinyal acak. Oke. Nah, setelah itu saya masukkan edge potch-nya yang pertama itu 100 dengan learning rate itu 0,1 dan hidden error-nya 5. Nah, setelah saya masukkan, saya train. Nah, setelah di train akan keluar hasil final error-nya, SI. Oke. Setelah di train, maka saya akan masuk ke button predict. Pilih. Nah, biasanya saya tampilkan. Nah, pada tampilan ini, saya melakukan train network dengan yang masih rendah, 100 iterasi. Jumlah neuron hanya 5 buah. Artinya jaringan sini itu belum terlalu kompleks. Dan jaringan 0,1 itu cukup untuk konspiratif untuk proses pembelajaran. Nah, jadi di feed forward pada percobaan ini adalah proses di mana sinyal input yang dimasukkan ke jaringan dan diteruskan ke lapisan hidden, lalu ke output. Karena effort rendah dan masih sedikit, jadi hasil prediksi gas adanya itu belum begitu mendekati sinyal asli. Biru. Artinya akurasi di sini masih kurang. Oke, saya akan mencoba yang kedua. Ini saya bersihkan lagi dengan cara yang sama, baru tekan red, masuk ke importnya. Yang kedua itu ada import 1000 dengan 0,5 dan neuronnya 10. Setelah itu pilih button train. Oke, keluar hasil errornya. Dan saya pilih button predict. Nah, jadi pada percobaan kedua ini terjadi peningkatan signifikan. Jadi average itu dinaikkan jadi 1000, artinya proses pelatihan jadi lebih lama. Dan jumlah yang kedua adalah jumlah neuron hidden dilipat gandakan menjadi 10 dan rate 0,5 ini cukup tinggi. Jadi sehingga proses belajar berlangsung cepat. Nah, jadi firmware pada proses ini tuh menjadi lebih baik karena bobot jaringan sudah disesuaikan dengan cukup baik melalui proses training yang panjang. Jadi hasil prediksi semakin mendekati pola asli, terutama pada bagian puncak dan lembah gelombang. Nah, ini menunjukkan jaringan sudah mulai mengenali pola-pola sinyal.
Sekarang saya akan melanjutkan percobaan ketiga. Oke, saya clear dulu. Saya clear ya. Nah, pertama pilih batu granit dulu. Saya masukkan sinyal acak. Oke, saya masukkan effortnya itu 3000. Running rate-nya 0,1. Udah, neuronnya 15. Oke, saya train dulu. Oke, selesai. Baru button predict. Oke. Nah, jadi pada percobaan ini tuh, dia konfigurasi ini paling kompleks dan matang. Jadi, EPOS 3000 ini memberikan waktu yang cukup lama bagi jaringan belajar dari data. Jadi, learning rate ini diturunkan ke 0,1 untuk menjaga kestabilan dan pelatihan. Nah, hidden neuron ini diperbanyak menjadi 15 membuat model lebih mampu menangkap kompleksitas sinyal. Nah, jadi feedback pada proses ini tuh dia menghasilkan prediksi yang sangat ketat dengan sinyal asli. Kurva orange prediksi hampir tumpang tindih dengan kurva biru data asli. Ini menandakan bahwa jaringan ini telah berhasil memahami hubungan input-output secara akurat. Oke, jadi kesimpulan dari percobaan saya ini adalah menunjukkan bahwa semakin tinggi epoch dan hidden neuron serta penggunaan learning rate yang tepat, maka prediksi sinyal ini akan semakin akurat. Dan yang kedua itu adalah percobaan yang terakhir ini adalah konfigurasi paling baik dan ketiganya. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau bahasa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.